Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah memahami materia kitab Al-Hikam. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah siang hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu hadirin, marilah kita buka telaah siang hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah pemahaman, yaitu pola hubungan dengan Allah. Di mana pola hubungan dengan Allah ini hubungan ubudiyah. Makna ubudiyah adalah kepatuhan dengan menjalani standar lahir, adanya larangan yang dijauhi, adanya perintah yang dijalani. Kemudian secara batin kita harus menangkap penghormatan dari Allah ini. Sebab di dalam ketaatan Allah meletakkan janji-janji kehormatan. Di dalam kemaksiatan Allah mengancam kehinaan. Maka perintah Allah itu sebetulnya Allah memberikan bobot nilai kemuliaan bagi kita. Begitu juga ketika Allah melarang, itu ada ancaman bagi kita. Di sanalah hilangnya bobot kemanusiaan, nilai kehormatan manusia. Sehingga postur tubuh yang baik, yang sempurna dari dikehendaki oleh yang maha sempurna harus difungsionalkan untuk menjalani ketaatan kepatuhan kepada Allah. Sebab yang namanya maksiat adalah menyalahgunakan tubuh maupun jiwa kita yang sempurna ini untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sehingga Allah menyandang nama Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Kasih dan Maha Sayang. Hadirin, sayang Allah diletakkan pada kasih perintah yang kita jalani. Sayang Allah diletakkan pada larangan yang kita tinggalkan atau kita tidak melakukannya. Dan itulah bentuk-bentuk penghormatan yang harus dipertahankan. Sehingga hadirin rahimakumullah, yas'aluhu man fis samawati wa man fil ard. Meminta, memohon kepada Allah makhluk yang di langit dan yang di bumi. Kulla yaumin huwa fi sya'ni. Setiap hari Allah dalam urusannya melayani makhluknya. Allah kok pelayan. Itulah bentuk kasih sayang Allah. Kita dikasih postur tubuh yang terbaik, dikasih akal. Kemudian dengan akal diajak memahami tanda-tanda kekuasaan Allah. Supaya apa? Ketika Allah merintah, kita tangkap sayangnya Allah. Ketika Allah melarang, kita tangkap sayangnya Allah. Jangan hanya dipahami saya dapat ganti. Apa gantinya ya Allah saat kami menjalani perintah?
Apa gantinya saat kami menjauhi larangan? Itu pola hubungan kasar itu. Tapi Allah menyediakan kebahagiaan, ketenangan hidup di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesengsaraan hidup di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam surat yang sama Ar-Rahman, sanafruhu lakum ayyuhas saqalain, wahai jin dan manusia, akan aku berikan perhatian penuhku kepadamu. Masya Allah, 24 jam fasilitas hidup di dalam diri kita saja. Itu Allah tidak serahkan kepada kontrol kesadaran kita. Kita tidak pernah menghitung ya dalam sehari 24 jam ini ya berapa nafas yang harus kita tarik, berapa yang harus kita keluarkan. Kita diajak berpikir ke arah sana. Maka fasilitas-fasilitas ini gunakan taat. Nah, menggunakan fasilitas untuk taat itu namanya ibadah. Nah, nanti terbangun sebuah pola saling mengenal. Masya Allah, tidak ada yang perhatian penuh melebihi Allah kepadaku, kepada kita ini. Hadirin, keperhatian kita kepada orang dekat kita itu ada jeda waktu. Kita tidak pernah diserai ngontrol saat mereka di rumah, kita di luar rumah. Apalagi saat kita tidur. Hadirin rahimakumullah, maka mari kita kenal kebaikan Allah kepada kita. Nanti kita sungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alam ta'lam bi annallaha yara. Tidakkah manusia ya mengetahui bi annallaha yara, bahwa Allah itu senantiasa melihat, memperhatikan kita. Ya Allah, saya malu kalau fasilitas yang begitu sempurna aku gunakan menentang Engkau. Saya malu ya Allah. Perasaan ini ada di dalam batin. Perasaan malu kepada Allah itu namanya ubudiyah. Ubudiyah itu gerak aktivitas batin. Saya berharap ya Allah, jangan sampai Kau serahkan perintah, kendali, perintah larangan ini dari diri saya sendiri. Sebab kalau kemauan saya yang memerintah, ketidakmauan saya yang memerintah saya celaka. Itu yang diungkapkan dalam bahasa munajat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau manusia yang paling mengenal Allah itu Rasulullah Muhammad SAW. Tapi Rasulullah memandang dirinya paling lemah untuk mengenal Allah. Satu contoh hadirin, kalau ada manusia yang paling banyak ibadahnya itu Rasulullah. Kalau ada manusia yang paling mencintai Allah itu Rasulullah. Saking mencintai Allah, seluruh makhluk itu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai surga itu dijamin dimasuki Rasulullah. Bukan Rasulullah dapat jaminan masuk surga. Sebab yang membuka upacara, membuka pintu surga itu Rasulullah. Gimana munajatnya Nabi? Allahumma, wahai Allah, la uhsi sana'an alaika. Aku tidak mampu menghitung, menjumlah, mengkalkulasi pujian atas dirimu ya Allah. Triliunan makhluk tak terhingga yang kita tidak tahu makhluk Allah jumlahnya berapa. Itu semuanya memuji Allah. Apa bobot nilai pujian kita kepada Allah? Kadang-kadang kita memuji Allah lewat perintah yang kita jalani, larangan yang kita jauhi, kita minta ganti. Padahal dilarang, diperintah itu sebetulnya Allah menyediakan keterpujiannya kepada kita. Sehingga Rasulullah memandang, aku tidak mampu menghitung pujian atas dirimu. Kalau Muhammad SAW ini berhenti memuji Engkau ya Allah, masih miliaran makhlukmu yang memuji Engkau. Itu pun tanpa pamrih. Anta kama asnaita ala nafsika. Sebetulnya ya Allah, Engkau sendiri yang pantas layak memuji dirimu, bukan manusia seperti aku. Perasaan ini menunjukkan apa? Ubudiyah Nabi kepada Allah. Perasaan ini harus dimunculkan. Masa saya dilarang itu minta ganti? Padahal dilarang Allah itu ditunjukkan selamat kalau kita jauhi. Masa kita diperintah oleh Allah minta ganti? Padahal diperintah oleh Allah itu ditunjukkan jalan selamat kalau kamu jauhi, kalau kamu jalani.
Apa kita minta ganti? Sanafruhu lakum ayyuhal tsaqalain. Hei manusia jin, akan aku berikan perhatian penuhku kepada engkau. Namun kamu banyak jeda untuk mengingat aku. Kemudian Rasulullah menegaskan, wala taqilni ila nafsi. Jangan kau serahkan urusan saya kepada saya ya Allah. Saya lemah untuk ngurusi diri saya sendiri. Cuma hadirin rahimakumullah, waktu kita tidur itu berangkat mati sebetulnya. An-naumu akhul maut. Tidur itu sejenis kematian. Detik mana kesadaran kita dicabut dan saat detik mana kesadaran kita dikembalikan, itu tidak diserahkan kepada kontrol kesadaran kita. Tidakkah cukup bahwa nafas yang kita hirup, kita keluarkan kembali ini, itu semuanya ada jatah waktunya dan tidak akan pernah bisa digantikan. Hadirin rahimakumullah, wala taqilni ila nafsi, jangan kau serahkan urusan saya kepadaku. Torfata ainin, walaupun hanya sekejap, saya tidak bisa bertahan hidup. Wala ila ahadin ghairika, jangan pula kau serahkan kepada satupun di luar engkau. Hadirin, larangan Allah itu perhatian Allah kepada kita, seperti hanya perintah Allah itu perhatian Allah kepada kita. Di sanalah disediakan bagi yang taat kemuliaan, kehormatan. Kadang-kadang kita itu menilai kehormatan itu rumah yang kita diami, pakaian yang kita sandang, kendaraan yang kita pakai. Kalau itu kehormatan, kalau itu kemuliaan, itu pernah diberikan kepada Fir'aun. Tidak ada manusia yang sehat kecuali Fir'aun, tidak pernah sakit. Tidak ada manusia yang usianya panjang kecuali Fir'aun. Tidak ada manusia yang kerajaannya begitu lama abad. Kalau kita presiden paling 5 tahun atau diperpanjang 2 kali 10 tahun. Fir'aun, dinasti Fir'aun itu abad. Tapi apa yang terjadi? Yang dikumpulkan justru menghinakan dirinya yang mengumpulkan. Kenapa? Dia memandang kehormatan itu pada yang disandang, yang didiami, yang dikendarai. Hadirin rahimakumullah, sehingga di dalam kitab Al-Hikam kita diajak memahami hal ini oleh Ibnu Athaillah rahimahullah. Beliau mengatakan ini, la yastahqirul wirda illa jahulun. Tidak ada yang memandang remeh sebuah bentuk ketaatan yang dipelihara kecuali orang-orang yang bodoh. Allah melarang, itu perhatian Allah kepada kita. Masa perhatian Allah kita remehkan? Andaikan kita tidak diperhatikan oleh orang dekat kita, taruhlah anak kita, kita akan merasa merana. Kita tidak diperhatikan oleh istri atau suami seorang istri, kita akan merana dalam hidup ini. Coba andaikan Allah tidak menaruh perhatian kepada kita, maka tidak ada makhluk yang mampu menyelamatkan kita. Hadirin rahimakumullah, maka tugas-tugas ibadah jangan pernah diremehkan, walau itu sebuah larangan. Siapa? Lihatlah yang melarang. Siapa yang dilarang? Padahal Allah tidak pernah memetik kerugian larangan yang dilakukan oleh kita. Ketika Allah merintah, jangan lihat perintahnya. Siapa yang memerintah? Padahal Allah ketika merintah bukan untuk dirinya, untuk kita yang diperintah. La yastahqirul wirda illa jahul. Tidak ada yang memandang remeh tugas-tugas taat dari Allah kecuali orang-orang yang bodoh. Kemudian al-waridu yujadu fi daril akhirah. Ganti pemberian ketaatan di dunia yang kita pelihara itu, maka warid, itu disebut warid, pemberian imbalan Allah itu di akhirat. Wal wirdu, sedangkan tugas-tugas ibadah itu yantawi bi intiwa'i hadhihi dar, akar terkikis dengan terkikisnya dunia ini. Hadirin, dunia punya tenggat waktu. Kita punya hitungan bulan 12 bulan 1 tahun. Kita punya hitungan 60 menit. Kita punya hitungan detik. Kita punya hitungan hari minggu. Itu ya. Padahal akhirat, walal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu jauh lebih baik bagi kamu ya Muhammad dari hari ini. Hadirin,
kalau ada orang yang paling berat tugasnya itu Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah bukan seorang raja. Rasulullah bukan seorang raja yang punya tropi mahkota, tidak punya singgasana kerajaan, tidak punya baju khusus kerajaan. Tapi yang melawan Rasulullah itu kekaisaran Persia dan Romawi. Punya apa Rasulullah SAW? Kalau bukan kehormatan jadi hamba yang dilarang, jadi hamba yang diperintah Allah hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sanalah kehormatan kita selaku muslim. Maka tugas-tugas yang sejenak ini akan menentukan nasib kita yang selama-lamanya. Di sana tidak ada tolok ukur waktu 12 bulan, tidak tahun, abadan abada, selama-lamanya. Sehingga Rasulullah memberikan satu contoh, wa innal yauma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di akhirat itu ka'alfi sana, seperti 1000 tahun. Usia kita tidak ada 1 abad. Maka andaikan kita ibadah selama 10 abad, itu tidak akan pernah menyelamatkan akhirat. Justru yang menyelamatkan di akhirat adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kejar kasih sayangnya Allah, jangan mengejar kasih sayang sesama kita. Ya, utlubul mun'im wala tatlubun nikmah. Carilah, kejarlah si pemberi nikmat, jangan mengejar kenikmatan. Kalau mengejar kenikmatan melupakan cara Allah yang memberikan nikmat, kita akan ditenggelamkan seperti Fir'aun. Padahal sehat, pada kekuasaannya lama, kekuasaan militernya begitu kuat, ya, maka tidak ada seorang penolong pun selain Allah Subhanahu wa taala. Justru pertolongan Allah itu disediakan di dalam semua bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa aula ma yu'tani bihi ma la yuhlafu wujuduhu. Maka yang paling utama yang hendak dipetik dengan ketaatan itu ma la yuhlafu wujuduhu, yang wujudnya tidak akan pernah bisa tergantikan. Allah itu kalau sayang, tidak pernah tergantikan sayang Allah dengan sayangnya makhluk. Maka jangan mengejar sayangnya makhluk, melupakan sayangnya Allah. Ada nasihat kecil, nasihat singkat Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, Ummul Mukminin radhiyallahu an, kepada seorang raja yang namanya Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika jadi khalifah, meskipun bentuk kekhalifannya kerajaan, karena dia punya putra mahkota. Dia nyurati surat ke Madinah. Waktu itu di Damaskus. Dia minta minta nasihat kepada Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah Muhammad SAW. Ya Aisyah, ya Ummul Mukminin, aku minta nasihat, jangan panjang-panjang, pendek saja nasihat itu, agar aku mampu mempunyai pengingat di dalam kehidupan saya. Sayyidah Aisyah nulis surat singkat, ya, mantolaba, ya, ridhon nas bisuhtillah sakhitallah wa askhata anhunnas. Siapa yang mencari senangnya makhluk, siapa yang mencari simpatisnya makhluk dengan mengabaikan ridhonya Allah, senangnya Allah, simpatisnya Allah, maka Allah akan menjadikan makhluk itu benci kepadamu dan Allah akan benci kepadamu. Wa man talaba ridhallahi bisuhtinnas. Tapi sebaliknya, siapa yang mencari cintanya Allah meskipun harus meninggalkan cintanya makhluk, maka Allah akan ridho dan menjadikan manusia ridho cinta kepada kamu. Hadirin, kita mencintai orang-orang dekat kita. Apakah orang-orang dekat kita itu kita cintai dengan caranya Allah? Sebab kecenderungan orang yang kita cintai atau siapa yang kita cintai, kita akan menjadi budak yang nurut kepada apa siapa yang kita cintai ini. Hadirin, di dalam taat kepada Allah dijadikan perekat-perekat cinta. Ya, innalladzina amanu sayaj'alullahu alwudda. Allah orang-orang yang mempercayai Allah, bahwa larangan Allah kalau ditinggalkan itu penyelamat, perintah Allah kalau ditinggalkan itu kecelakaan. Siapa yang menaruh kepercayaan kepada Allah, Allah akan menciptakan perasaan cinta di dalam diri orang itu.
Istri kita bisa menjadi orang yang paling benci kepada kita kalau kita lupa Allah Subhanahu wa taala. Musuh kita akan menjadi kekasih dekat kalau kita tidak melupakan wirid, tugas-tugas ibadah yang Allah berikan kepada kita. Hadirin rahimakumullah. Kemudian al-wirdu huwa talibuhu minka. Tugas-tugas ibadah Allah meminta kepada engkau. Tugas-tugas ibadah itu Allah minta kepadamu. Wal waridu anta tatlubu minhu. Sedangkan ganti engkau yang meminta kepada Allah. Pertanyaan ini bisa dibandingkan kan? Permintaan Allah dengan permintaan kita. Saat Allah melarang itu Allah minta, manusia jangan kau jalani ya, itu bahaya. Saat Allah merintah, Allah minta, manusia jalani, itu selamat. Itu ya. Padahal kita minta ganti. Kalau dibanding permintaan kita dengan permintaan Allah, berbobot mana? Tidak akan pernah permintaan Allah supaya kita taat kepadanya bisa diganti oleh permintaan-permintaan makhluk sesama kita. Hadirin rahimakumullah, mari kita fahami tugas-tugas ibadah itu adalah kendali Allah di dalam kehidupan kita. Tidak saja kehidupan kita dunia, nanti kita hidup di alam fase alam barzah, alam kubur, nanti fase ketiga yaitu alam kebangkitan yang di sana masa depan kehidupan kita. Ya ayyuhan nas innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Manusia, kau akan bersusah payah serius menjumpai Allah. Kamu akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang ditanya bukan hasilnya, tapi yang ditanya oleh Allah, dulu kamu hidup dengan cara siapa? Cara Allah atau caranya setan? Semoga hikmah yang singkat ini membawa kita kepada sebuah kesadaran bahwa kita dimiliki Allah tidak saja jasad, namun roh juga aktivitas kegiatan kita itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai bahan analisa bersama. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang kita telaah di siang hari ini diantarkan jadi hidayah Allah bagi kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-khaira ma sa'alaka bihi abduka wa nabiyyuka wa na'udzubika minasyarri ma ista'adzaka minhu abduka wa nabiyyuka. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qadha'in qadhaitahu lana khaira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.